Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfitri Ramdhani, NIM 210151301 dari kelas pendidikan matematika ICP 2020. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Awidasa MSI dan Bapak Fajar Arwadi SPD MSc atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan materi saya terkait laporan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 di SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Nah, baik, di sini yang pertama itu kita dapat lembar pengesahan ya. Yang kedua itu ada kata pengantar dan untuk bab pendahuluannya ya di sini untuk latar belakangnya kegiatan pengenalan lapangan persekolahan yang disingkat PLP merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh program sarjana pendidikan sebagai tahapan pertama dalam proses pengenalan untuk mahasiswa atau calon guru terkait kegiatan yang dilaksanakan atau berlangsung di sekolah. Nah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru pada pasal 1 butir 8 yang menyatakan bahwa pengenalan lingkungan persekolahan adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, landasan-landasan apa sih yang melandasi pelaksanaan PLP yang yaitu ya di sini ada teman-teman bisa lihat ada 11 ya landasan terkait pelaksanaan PLP yang mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan. Teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya adapun rumusan masalah dari laporan kali ini adalah yang pertama itu bagaimana sih culture dan good practice yang diterapkan di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Yang kedua, bagaimana kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Dan yang terakhir itu bagaimana proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Nah, tujuan kegiatan kali ini yaitu tentunya untuk membangun jati diri, kompetensi dasar pedagogi, kepribadian sosial, dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan serta kemampuan awal calon pendidik melalui yang pertama itu pengamatan langsung kultur sekolahnya ya. Yang kedua, pengamatan langsung good practice yang diterapkan di sekolah. Yang ketiga, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang keempat, menelaah strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan. Dan yang terakhir itu pengamatan langsung pada proses pembelajarannya. Nah, manfaat kegiatannya ini yang pertama itu ada bagi siswa dan bagi sekolah. Nah, untuk bagi siswa ini yang pertama itu dapat memperoleh pengetahuan dan pengembangan dari pengamatan langsung kultur sekolahnya. Yang kedua, dapat memperoleh good practice yang diterapkan di sekolah. Yang ketiga, dapat menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang keempat itu dapat menelaah strategi pembelajaran. Yang kelima, dapat memperoleh pengetahuan tentang proses pembelajaran. Yang keenam itu dapat memperoleh pengalaman langsung terkait tugas-tugas profesi seorang guru nantinya. Dan yang terakhir itu dapat memperkuat pengetahuan dan pengalaman kita terkait bagaimana sih cara berpikir secara interdisipliner. Yang selanjutnya untuk bagi sekolah yaitu memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembelajaran, meningkatkan hubungan kemitraan antara sekolah dan kampus, dan yang terakhir itu meningkatkan hubungan kemasyarakatan di sekolah. Dan juga ada ya teman-teman bisa baca apa luaran yang diharapkan. Sini ada 3. Nah, selanjutnya kita beralih ke kajian pustaka. Nah, di sini karena kita membahas terkait pengenalan lapangan persekolahan, jadi kita harus tahu dulu nih apa sih PLP atau pengenalan lapangan persekolahan ini. Nah, jadi pengenalan lapangan persekolahan atau disingkat dengan PLP adalah proses pengamatan atau observasi
yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, PLP ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa program sarjana pendidikan. Nah, selanjutnya itu kita akan mengetahui apa sih itu lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah terdiri dari dua kata, ada lingkungan dan sekolah. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, lingkungan di sini dikatakan sebagai tempat berproses bagi mahasiswa manusia dan sekaligus tempat berpijaknya manusia dan seluruh elemen. Selanjutnya, sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, ataupun sosial. Nah, selanjutnya terkait kultur sekolah. Apa sih sebenarnya kultur sekolah ini? Nah, jadi kultur sekolah ini sangat penting ya, yang harus diperhatikan dalam proses internalisasi nilai karakter di sekolah. Nah, kultur sekolah yang baik itu dapat mendukung keberhasilan dari program pendidikan karakter. Namun, kultur sekolah negatif akan menghambat pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Oke, selanjutnya visi dan misi. Nah, visi dan misi. Apa sih sebenarnya itu visi dan misi? Visi adalah harapan dan keinginan semua pihak yang terlibat dalam organisasi. Nah, sedangkan misi adalah pernyataan tentang tujuan yang diekspresikan dalam bentuk produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta cita-cita di masa depan. Nah, jadi nantinya kita ingin tahu nih apa sih visi misi dari SMP Muhammadiyah 1 Makassar ini. Nah, selanjutnya terkait kita juga ingin mengkaji nanti standar kompetensi guru. Jadi kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya definisi dari standar kompetensi guru. Nah, jadi untuk standar kompetensi guru ini dibagi atas 4 ya. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Tapi nanti kita akan membahas 3 saja ya, karena yang akan kita bahas itu terkait pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, kompetensi pedagogik itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi kompetensi pedagogik itu nantinya meliputi pemahaman guru terkait peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar peserta didik nantinya. Sedangkan untuk kepribadian berarti bagaimana kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Terus kompetensi sosial, di mana kemampuan guru itu untuk berkomunikasi atau bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, ataupun tenaga kependidikan yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, untuk kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menanggulangi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan mencari tahu terkait bagaimana sih kurikulum sekolah yang digunakan di SMP Muhammadiyah 1. Jadi kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya kurikulum itu. Nah, kurikulum menurut definisi Murray Print yang mengungkapkan pendapatnya bahwa pengertian kurikulum adalah sebuah ruang pembelajaran yang terencana yang diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua siswa pada saat kurikulum diterapkan. Nah, dalam perkembangannya sejarah Indonesia mengenai kurikulum ini telah berganti-ganti ya, dari tahun 1947 hingga sekarang itu ada dibilang kurikulum 2013, dan sekarang juga itu sudah banyak yang menerapkan kurikulum merdeka ya, termasuk juga SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Tapi belum semuanya, masih kelas 7 yang menerapkan kurikulum merdeka, serta untuk kelas 8 dan 9 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, baiklah, kita
selanjutnya beralih kepada perangkat pembelajaran. Nah, di sini juga nantinya pada saat observasi kita juga mau tahu nih terkait perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran ini adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajarannya. Nah, perangkat pembelajaran itu apa-apa saja sih? Yaitu ada kalender akademik, jadwal mengajar, rota, prosem, rencana pelaksanaan pembelajaran, minggu efektif, perhitungan KKM, LKPD, media pembelajaran, dan rencana tindak lanjut guru nantinya. Nah, selanjutnya terkait proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran adalah usaha yang membuat siswa itu belajar sehingga tercapainya situasi belajar, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku. Jadi proses pembelajaran itu tujuannya adalah untuk mengubah perubahan tingkah laku dari siswa. Selanjutnya strategi pembelajaran. Nah, strategi itu artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan awalnya digunakan dalam lingkungan militer. Namun istilah strategi dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dengan istilah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, di mana untuk itu guru membuat atau menggunakan siasat tertentu dalam pembelajarannya. Selanjutnya nantinya juga kita akan mencari tahu terkait perangkat evaluasi yang digunakan oleh guru. Ya, di sini tujuan evaluasi hasil belajar itu adalah tentunya untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh oleh siswa. Selanjutnya untuk penelitian kali ini, jenis pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif kualitatif. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan dalam melakukan atau mendapatkan data observasi, yang pertama itu kita membuat instrumen pengamatan lingkungan sekolah dan instrumen wawancara, dan selanjutnya kita itu membawa surat pengantar kepada sekolah melalui Wakasek Humas, kemudian mengamati lingkungan sekolah dan melakukan wawancara untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi sekolah, situasi keadaan guru, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita mengadakan observasi dan wawancara dengan lembar instrumen yang telah disediakan. Selanjutnya menganalisis hasil observasi dan wawancara, kemudian mengecek hasil kebenaran isi dari observasi hasil wawancara kami. Nah, tempat dan waktu pelaksanaan pengamatan atau penelitian kami yaitu bertempat di SMP Muhammadiyah 1 Makassar di Jalan Urip Sumoharjo, Lorong 81 atau Macini Sawah 1 nomor 2. Nah, waktu dilaksanakannya yaitu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 September hingga 24 September 2022. Nah, subjek dan objek pengamatan kali ini yaitu berada di lingkungan sekolah seperti guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, serta tenaga kerja. Nah, metode pengamatan yang kami lakukan yaitu observasi, wawancara. Nah, selanjutnya hasil pengamatan. Nah, untuk profil sekolahnya, ternyata SMP Muhammadiyah 1 ini lebih dikenal juga dengan SMP Muhisab atau singkatannya ya SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Nah, SMP ini berdiri sejak tahun 1948. Nah, pada periode kali ini SMP Muhammadiyah 1 ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah yaitu Bapak Husain Abdul Rahman, SPD MPD, beserta jajarannya dan para guru pendidik. Nah, wakil kepala sekolah ini ada 4 ya, sesuai bidang-bidangnya masing-masing. Nah, di sini sudah tertera untuk kepala sekolah tadi Bapak Husain Abdul Rahman SPD MPD. Terus wakil kepala sekolah bidang kurikulum ada Bapak Nurfahmi Sahapa SPD MPD. Terus wakil kepala sekolah bidang humas ada Bapak Abdi Ahiruddin Irsa SPD. Untuk wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ada Bapak Sandi Pratama SPDI MPD, dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana ada Bapak Lukman Malik SSOS. Nah,
Bapak Lukman Malik ini selaku juga guru mitra saya untuk penelitian kali ini. Nah, SMP Muhammadiyah 1 Makassar ini memiliki tenaga pendidik sebanyak 26 orang, yaitu laki-laki berjumlah 14 orang dan perempuan berjumlah 12 orang. Nah, tenaga kependidikan berjumlah 6 orang, yaitu laki-laki berjumlah 3 orang dan perempuan berjumlah 3 orang juga. Nah, yang kedua terkait sarana dan prasarana di sekolah ini. Nah, di SMP Muhammadiyah 1 Makassar ini memiliki jumlah gedung sebanyak 6 unit atau 6 bangunan, yang setiap gedungnya itu diberi tanda menggunakan huruf kapital. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, untuk gedung A itu digunakan untuk kantor kepala sekolah, ruang atau kelas belajar, dan musola putri di lantai 2. Nah, untuk gedung B digunakan sebagai ruang belajar, terus untuk gedung C sebagai ruang belajar, musola putri juga, dan kantor wakil kepala sekolah. Selanjutnya untuk gedung C1 itu sebagai ruang belajar, gedung D itu sebagai kantin dan kantor majelis di dasmen. Terus untuk gedung E itu sebagai ruang belajar, ruang guru, perpustakaan, dan laboratorium. Serta untuk gedung F itu digunakan sebagai mes ya. Nah, beberapa ruangan difasilitasi dengan penerangan yang cukup memadai dan koneksi internet seperti wifi ya. Benar sekali, karena ketika saya mewawancarai, ternyata di sekolah itu telah dipasangkan wifi ya, sebagai koneksi internet di sekolah. Nah, di sini selanjutnya itu terkait ruang belajar. Nah, ruang belajarnya di sekolah ini ada 10 unit ruangan ya, di mana layak pakai. Nah, ruangan ini dibagi atas 3 kelompok. Ada kelompok kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya untuk ruang kantor. Nah, untuk ruang kantor ini ada 4 ya ruang kantor, di mana ada ruang kepala sekolah, ruang tiap wakil kepala sekolah, ruang guru, dan ruang majelis dikdasmen. Selanjutnya ruang perpustakaan. Nah, ruang perpustakaan ini ada 1 ya di sekolah, di mana digunakan oleh para pemustaka SMP untuk belajar, membaca, ataupun mencari referensi bacaan yang mereka cari. Nah, di sini juga menyediakan peminjaman buku gratis kepada para siswa. Selanjutnya ada ruang olahraga. Nah, ruang olahraga ini tentunya digunakan untuk menyimpan alat-alat olahraga setelah digunakan oleh para siswa. Nah, di sini untuk ruang olahraga ada 1 unit ya, yang kondisinya masih layak pakai. Selanjutnya ruang laboratorium. Nah, ruang laboratorium sini ada 2 teman-teman, ada laboratorium komputer dan laboratorium IPA. Nah, laboratorium komputer sendiri digunakan untuk mengikuti ujian yang berstandar komputer. Sedangkan untuk laboratorium IPA itu digunakan untuk melakukan uji coba terhadap suatu materi. Ya, selanjutnya itu terkait ruang kesenian. Nah, ruang kesenian ini ada 1 unit, di mana ruang ini digunakan untuk menyimpan karya-karya seni yang telah dibuat oleh para siswa. Selanjutnya ada gudang. Gudang juga ini terdiri dari 1 unit ya teman-teman, di mana digunakan untuk menyimpan alat atau peralatan para pekerja, peralatan sekolah, dan beberapa barang lainnya yang sementara itu tidak akan terpakai. Nah, selanjutnya ada kantin. Nah, kantinnya itu juga ada 1, tapi sangat luas ya teman-teman. Dan kantin ini terdapat di dekat lapangan sekolah, yang dekatnya lapangan upacara juga ya. Selanjutnya ada WC. Nah, WC ini terdiri dari 22 unit, yaitu 16 WC siswa, 4 WC guru, 1 WC kepsek, dan 1 WC TU. WC ini terbagi di berbagai tempat ya teman-teman, agar peserta didik dan tenaga pendidik itu mudah menemukan WC-nya. Nah, selanjutnya itu ada ruang penjaga. Nah, ruang penjaga juga ini terdiri dari 1 unit ya, yang terletak di depan gerbang dan kondisinya masih sangat layak pakai. Selanjutnya ada ruang UKS. Nah, ruang UKS ini terdiri 1 unit yang berfungsi sebagai tempat pertolongan pertama untuk siswa dan atau warga sekolah yang sedang sakit. Selanjutnya ada ruang BK. Nah, ruang BK ini juga terdiri dari 1 unit, di mana berfungsi sebagai tempat peserta didik untuk mendapatkan layanan konseling dari konselor.
Selanjutnya ada masjid. Nah, masjid ini terdiri dari satu unit, tapi karena saat ini masjidnya sedang mengalami renovasi untuk peningkatan kualitas ke depannya. Selanjutnya terkait kultur sekolah. Nah, untuk dari hasil pengamatan saya, untuk kultur sekolahnya ini yang pertama itu di SMP Muhammadiyah 1 itu ada kegiatan 3S, di mana senyum, sapa, dan salam. Nah, kegiatan 3S ini telah diimplementasikan oleh guru dan siswa dengan sangat baik. Saya mengamati siswa melakukan kegiatan 3S ini saat berpapasan dengan guru, tenaga pendidik yang ada di lingkungan sekolah. Nah, tidak hanya siswa teman-teman, tapi sesama para pendidik juga begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada pengkondisian awal belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas menyiapkan kelas dengan memberikan penghormatan kepada guru. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa dan tadarus. Selanjutnya akan diberikan oleh guru itu nasihat dan motivasi kepada peserta didik. Nah, selanjutnya upacara bendera. Nah, upacara bendera selalu dilaksanakan di setiap hari Senin serta pada saat hari-hari besar nasional. Selanjutnya ada juga kultur sekolah, yaitu penggunaan seragam sekolah. Nah, untuk penggunaan seragam sekolah untuk hari Senin itu Senin dan Selasa itu menggunakan baju putih biru. Nah, hari Rabu menggunakan baju batik, hari Kamis menggunakan baju HW atau kita kenal dengan baju pramuka. Selanjutnya untuk hari Jumat menggunakan baju putih muslim. Selanjutnya anjuran menjaga kebersihan. Nah, untuk anjuran menjaga kebersihan ini dianjurkan untuk menjaga kebersihan seperti diadakan Jumat bersih ya, di mana akan menumbuhkan rasa pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan. Selanjutnya anjuran menjaga ketenangan. Nah, untuk anjuran menjaga ketenangan ini, guru memberikan arahan kepada siswa untuk tidak melakukan kegiatan lain pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Selanjutnya anjuran memanfaatkan waktu. Nah, jika guru itu terlambat masuk ke kelas, maka siswa itu diharapkan untuk mengecek gurunya di kantor. Apakah jika dia berhalangan hadir, maka peserta didik itu diarahkan untuk mempelajari materinya selama jam pelajarannya itu berlangsung secara mandiri. Selanjutnya, tercipta suasana yang tenang dan nyaman dalam pembelajaran. Nah, saat jam pembelajaran dimulai, semua peserta didik itu masuk ke dalam kelas masing-masingnya untuk mengikuti proses pembelajaran sehingga tidak ada kelas di lingkungan sekolah yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya terkait kultur sekolah berikutnya, yaitu suasana di sekolah yang menyenangkan. Nah, peserta didik terlihat sangat bersemangat saat berada di lingkungan sekolah, menyapa dan memberikan senyum saat berpapasan dengan guru ataupun teman-temannya. Selanjutnya ketersediaan sarana dan protokol kesehatan. Nah, ini juga di sekolah ini itu terdapat tempat cuci tangan ya atau wastafel di depan kelasnya masing-masing. Selanjutnya untuk visi dan misi. Nah, untuk visi dan misinya itu dipajang ya di depan bangunan awal pada saat kita masuk ke dalam gerbang ataupun di lapangan upacaranya ya. Jadi jadi visi dan misinya itu dipajang di lapangan upacara. Nah, adapun visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 itu untuk visinya yaitu Islami, unggul, dan berwawasan global. Serta misinya yaitu teman-teman bisa lihat sini ada 8 misinya ya, yang ingin di sini ada 8 misinya untuk SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Selanjutnya kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, dan sosial guru. Nah, untuk pedagogik guru. Nah, dari hasil observasi saya
di SMP Muhammadiyah 1 itu saya peroleh bahwa saat guru itu masuk ke dalam kelas, pertama-tama yang guru lakukan itu adalah guru memberikan salam, kemudian memberikan afirmasi kepada siswa. Setelah itu guru memulai untuk menjelaskan materinya di papan tulis, dan ia juga memanfaatkan teknologi informasi seperti YouTube untuk kepentingan pembelajarannya di kelas. Setelah itu guru memberikan soal di papan tulis dan meminta siswa untuk mengerjakan soal tersebut sambil jalan keliling di kelas untuk melihat hasil kerja siswa yang lain terhadap contoh soal yang telah diberikan. Nah, apabila ada siswa yang tidak mengerti, maka siswa dapat menanyakan hal tersebut kepada guru. Nah, selanjutnya setelah pembelajaran selesai, guru menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa, dan guru meminta siswa untuk mengungkapkan kesan dan mereka selama proses pembelajaran. Nah, hal ini berguna agar guru itu bisa melakukan perbaikan dalam proses pembelajarannya di dalam kelas. Selanjutnya, kepribadian guru. Nah, dari hasil observasi saya di SMP Muhammadiyah 1, saya peroleh bahwa Bapak Lukman Malik Esos ini merupakan sosok yang sangat tegas dalam mengajar ya, dan sangat disiplin. Ditandai saat dia masuk ke dalam kelas itu sangat tepat waktu sekali. Jika ia masuk jam 7.30 dia sudah ada di depan kelas ya teman-teman. Nah, selain datang mengajar tepat waktu, juga sangat selain untuk datang mengajar, beliau juga meluangkan waktunya untuk bercengkrama dengan siswa dan guru-guru lain, serta mempersiapkan soal-soal latihan untuk proses belajar mengajar. Selanjutnya, sosial guru. Nah, di sini juga hubungan antara sesama guru, kepala sekolah, pegawai TU dan karyawannya itu semua sangat baik ya. Jadi interaksi sesama guru juga ini sangat baik. Selanjutnya, memperkuat pemahaman peserta didik. Dalam memperkuat pemahaman peserta didik, ketika guru menjelaskan materi kepada siswa, memperhatikan guru dan tidak ribut saat berbicara. Nah, artinya ketika guru menjelaskan materi itu, siswa semua itu menyimak dengan baik. Nah, selain itu siswa juga sangat aktif dan kreatif pada saat proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan siswa memberikan respon ketika guru bertanya dan mengemukakan ide atau gagasannya dengan baik. Nah, hal itu dibuktikan dengan siswa itu berani tampil ke depan dan menuliskan jawabannya, dan menjelaskan argumennya kenapa jawaban itu ia tuliskan ya di depan, dan meminta teman-temannya bertanya jika ada yang kurang paham atas apa yang telah ia tuliskan di atas. Selanjutnya, kurikulum sekolah. Nah, pada saat observasi, kami mengetahui bahwa dokumen kurikulum itu dikumpulkan dalam satu rak tersendiri, sehingga ketika dibutuhkan mudah untuk dicari. Beberapa dokumen yang disimpan dengan rapi seperti visi misi, tujuan satuan pendidikan, muatan kurikuler, pengaturan beban belajar, mengajar peserta didik dan beban kerja pendidik, kalender pendidikan, silabus mata pelajaran, RPP, Prota, Prosem, jadwal mengajar guru, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Nah, penerapan kurikulum di SMP Muhammadiyah 1 ini yaitu kurikulum 2013. Tapi ya kurikulum 2013 ini hanya digunakan untuk kelas 8 dan 9 saja ya. Untuk kurikulum kelas 7 itu sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi karena saya mengobservasi kelas 9, berarti otomatis data yang saya dapatkan adalah terkait kurikulum di kelas 9 itu menggunakan kurikulum 2013. Nah, pelaksanaan kurikulum di sekolah ini cukup baik ya, sesuai dengan kompetensi dan indikator yang diterapkan dalam proses mengajar. Guru pun telah menyusun dan membuat perangkat kurikulum yang dibutuhkan untuk mencapai suatu yang ditargetkan di semester setiap semester. Selanjutnya, untuk perangkat pembelajarannya ada kalender akademik, jadwal mengajar, Prota, Prosem, RPP, minggu efektif, perhitungan KKM, LKPD, media pembelajaran, RTL-nya ini semua sangat sesuai. Guru-guru juga semua punya ya perangkat pembelajaran, tapi untuk guru berhubung karena ketika saya datang guru
mitra saya itu tidak mempunyai hard filenya, jadi ia berikan kepada saya untuk perangkat pembelajarannya itu masih perangkat pembelajaran tahun lalu. Tapi ia mengatakan bahwa ini tidak ada perbedaan, cuma dari segi online ke offline itu saja. Tapi untuk KD, indikator, tujuan pembelajaran itu masih sama. Strategi pembelajaran. Nah, pada saat melakukan observasi di kelas, Bapak Lukman Malik ini menggunakan strategi pembelajaran berupa metode pembelajaran ekspositori, di mana pembelajaran itu menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada siswanya. Jadi guru itu menjelaskan secara langsung kepada siswa terkait materi yang sedang ia pelajari saat itu. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran siswa, Bapak Lukman ini menilai siswa dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Nah, untuk aspek pengetahuannya itu bagaimana siswa itu dapat mengerjakan soal evaluasi. Untuk sikapnya itu berkaitan dengan sikap siswa nantinya, seperti jujur dalam mengerjakan tugas, bertanggung jawab, dan lain-lain. Dan selanjutnya keterampilannya, untuk keterampilan itu bagaimana siswa itu aktif di kelas, mampu bekerja sama, dan ketelitian dalam menyelesaikan soal. Itu semua merupakan keterampilan oleh siswa yang bisa kita nilai. Selanjutnya, media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran yang pada saat saya observasi itu, ia menggunakan buku paket yang dikombinasikan dengan video pembelajaran dari YouTube. Jadi ketika guru mengajar itu tidak hanya berpatokan pada buku paket ya, tetapi juga meminta siswa untuk menonton video yang telah disediakan linknya di grup kelasnya mereka masing-masing. Selanjutnya, bahan ajar. Nah, dari observasi dapat dilihat bahwa bahan ajar yang digunakan oleh guru itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan siswa itu dapat dengan. Oke, selanjutnya itu terkait proses pembelajaran di kelas. Nah, dalam observasi kegiatan pembelajaran, saya mengamati beberapa aspek, antara lain kegiatan sebelum memulai pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, penyampaian tujuan pembelajaran, bagaimana ia mengelola kelas, bagaimana kegiatan pembelajarannya itu berlangsung, dan lain-lainnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, guru itu memberikan persepsia kepada siswa agar dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Nah, setelah itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, saya juga mengamati bahwa pendidik menguasai materi itu yang diajarkan itu dengan sangat baik ya. Nah, sehingga peserta didik itu akan dengan sangat mudah menyerap materi pembelajaran. Nah, guru juga di sini berperan sebagai fasilitator, di mana jika ada kesulitan dalam pembelajaran, siswa dapat bertanya kepada guru agar dapat menyelesaikan soal yang telah diberikan sesuai dengan apa yang telah guru berikan penjelasan lebih lagi terkait apa yang ditanyakan. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada bab penutup ya. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi, didapatkan hasil bahwa SMP Muhammadiyah 1 ini telah melaksanakan dengan baik kultur sekolahnya sampai dengan proses pembelajaran. Selain itu, saya juga sebagai mahasiswa dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan dalam dunia persekolahan sebelum selanjutnya nanti saya akan menjadi tenaga pendidik. Nah, di sini juga ada sarannya, teman-teman bisa baca. Selanjutnya, untuk mendukung proses penelitian saya di sini, saya telah melampirkan instrumen-instrumen yang telah saya buat dan saya isi pada saat saya melakukan proses penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada lampiran instrumen observasi sekolah, instrumen pengamatan kultur sekolahnya juga gimana, lembar pengamatan visi dan misi sekolah, juga pengamatan kompetensi dasar pedagogi, kepribadian dan sosial, lembar pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik,
lembar pengamatan kurikulum dan perangkat pembelajaran, lembar pengamatan strategi pembelajaran dan kesesuaian antara RPP serta pelaksanaannya, lembar pengamatan perangkat evaluasi, lembar pengamatan media pembelajaran, lembar pengamatan bahan ajar, hingga lembar di sini ada lembar-lembar perangkat pembelajaran ya, bagaimana perangkat pembelajarannya, hingga lembar pengamatan rencana tindak lanjut atau RTL. Selanjutnya di sini juga saya dalam laporan ini saya paparkan hasil dokumentasi saya. Di sini ada gambar sekolah, juga ada visi misi yang terpajang di lapangan sekolah, ada musola, kantin, ruang kelas, toilet, lapangan upacaranya, suasana belajarnya pada saat saya melakukan penelitian, buku ajar, contoh alat evaluasinya pada saat ia memberikan soal ulangan harian. Ini juga saya foto ya, sebagai bagaimana sih alat evaluasi pembelajaran dari guru tersebut. Selanjutnya ada juga foto saat saya wawancara kepada Bapak kurikulum Pak Nurfahmi, dan di sini juga foto dokumentasi pada saat saya mewawancarai siswa, dan pada saat juga saya meminta tanda tangan kepada guru mitra saya. Juga ada dokumentasinya serta peta gedung sekolah dan bangunan yang direnovasi. Nah, di sini juga saya lampirkan terkait kalender akademik ya yang digunakan oleh sekolah itu. Ada juga perangkat pembelajaran. Di sini perangkat pembelajaran ya dari Prota, Prosem, silabus, RPP, KKM, minggu efektif, itu semua sudah ada di sini ya teman-teman. Nah, ini juga ada RPP-nya yang dia gunakan. Ya mungkin itu saja laporan hasil penelitian saya. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih banyak telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.